Shalom, Bapak Ibu, Saudara, Saudari, sahabat Yamari dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kasih-Nya begitu besar bagi kita, yang terus menuntun kita sampai di minggu yang ketiga di bulan Februari tahun 2025 ini. Dan kita masih bisa bertemu serta kita bisa bersama-sama bergabung dalam ibadah online Yamari yang ke-227 ini dalam sesi kesehatan. Mari kita berdoa dan menyerahkan ibadah online Yamari ke-227 sesi kesehatan ini serta semua hamba-hambanya yang melayani. Mari kita berdoa. Maha besar Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk masuk dalam ibadah online Yamari yang ke-227 ini. Kami berdoa menyerahkan serangkaian ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai. Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu yang melayani, baik akan menyampaikan materi kesehatan, yang memimpin pujian, pemain musik, bahkan semua yang terlibat dalamnya, kiranya Tuhan Engkau mengurapi. Demikian pun juga untuk semua fasilitas yang kami pergunakan, kiranya Tuhan kuduskan sehingga layak dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Yamari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mendasari ibadah online Yamari dalam sesi kesehatan ini, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25 yang berkata demikian, tetapi kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minuman, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Sebagai ungkapan syukur dan penyembahan kita, mari kita naikkan pujian yang berkata, Yesus kau kebenaran. Biar pujian ini menjadi dasar bagi kita untuk mencintai Dia dengan segenap hati dan seluruh hidup kita. Amin. Menjauhkanku dari
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat yang mari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lanjutkan pujian yang berkata, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesuslah yang termulia dalam hidup kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah
menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus sanggup memulihkan hidup. Yesus sanggup memulihkan hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat yang mari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dengarkan dan kita simak materi kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Edi Kristianto. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Dr. Edi Kristianto, Badan Pengurus Yamari. Teman semua, hari ini kita akan membicarakan yang topik pencernaan sehat, tubuh kuat. Ya, topik ini menurut saya sangat penting sekali karena sangat berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Nah, teman-teman, ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa setiap 35 hari kulit kita diganti dengan kulit yang baru. Demikian pula sel hati, setiap bulan itu ditumbuhkan sel-sel hati yang baru. Sehingga setiap saat sel tubuh kita itu selalu berganti dengan sel yang baru, kecuali sel otak itu tidak diganti. Nah, teman-teman, jadi dari mana sel-sel tubuh itu bisa terbentuk? Itu karena ada bahan bakunya. Bahan bakunya dari mana? Yaitu dari makanan, teman-teman. Jadi semua yang kita makan itu akan menjadi tenaga dan juga menjadi sel-sel tubuh yang baru, teman-teman. Jadi kalau makanan kita sehat, maka sel-sel tubuh yang dibentuk yang baru akan sehat. Kalau makanan kita tidak sehat, maka sel tubuh yang dibentuk juga menjadi tidak sehat dan kita menjadi sakit-sakitan atau kesehatan kita menurun. Jadi satu ungkapan mengatakan you are what you eat. Apa yang kamu makan, yang kamu makan itu akan menjadi seperti apa kesehatan kamu itu. Seperti itu, teman-teman. Jadi penting sekali bagi kita untuk memiliki pola makan yang sehat. Itu pencernaan itu bukan hanya dari enzim aja, mulai dari bagaimana gigi kita mengunyah itu juga perlu. Kalau istri saya, Dokter Eni selalu mengatakan ngunyahnya harus sejumlah giginya supaya halus gitu ya. Tapi kalau lapar ya apa boleh buat, kadang-kadang baru 3 kali gigitan ditelan juga gitu ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman juga nanti masuk ke lambung ada enzim, kemudian ke usus ada bakteri-bakteri yang baik dan seterusnya. Nah, teman-teman, enzim itu berfungsi untuk penyerapan nutrisi makanan. Ya, jadi penting sekali nih, kalau kita makan sehat, ya, tapi enzimnya berkurang, misalnya, atau kurang, maka ya tidak bisa diserap, begitu ya. Jadi enzim fungsinya apa? Untuk penyerapan nutrisi makanan. Jadi tanpa enzim yang cukup, makanan yang kita makan tidak dapat diserap dengan sempurna. Menumpuklah di dalam usus halus, kemudian terjadi pembusukan. Gitu ya. Dan zat-zat makanan yang membusuk ini juga nanti akan diserap tidak sempurna masuk ke sirkulasi darah sehingga bisa menjadi penyakit, teman-teman. Jadi enzim ini penting. Kemudian mikrobioma usus. Nah, di usus kita itu, teman-teman, itu bukan hanya berisi makanan, namun di usus kita itu juga terdapat makhluk-makhluk hidup dan jumlahnya luar biasa loh. Jumlah makhluk hidup di dalam usus teman-teman nih itu lebih banyak jumlahnya dibanding jumlah penduduk Indonesia kan. 100 triliun itu ada di dalam pencernaan kita ya, itu disebut sebagai mikroba atau mikrobioma ya. Nah, mikrobioma ini itu untuk mencerna karbohidrat kompleks dalam makanan, nasi misalnya ya dan sebagainya dan kalau banyak juga yang tidak bisa dicerna oleh asam lambung itu bisa dicerna oleh mikrobioma ini.
Yang tidak bisa dicerna oleh enzim juga bisa dicerna oleh mikrobioma. Jadi selain enzim perlu mikrobioma. Terus mikrobioma ini juga melawan bakteri yang jahat. Misalnya kita makannya pas agak jorok-jorok dikit gitu ya, itu maka bakteri yang jahat ini akan dilawan oleh mikrobioma. Tapi kalau joroknya keterlaluan, ya terjadi diare juga, mikrobiomanya kalah gitu ya. Terus mikrobioma ini juga menghasilkan asam lemak rantai pendek sebagai sumber energi bagi sel-sel saluran pencernaan kita ya. Dan juga dihasilkan vitamin K dan vitamin B oleh mikrobioma ini ya. Jadi dalam pencernaan itu selain enzim, mikrobioma itu penting juga. Nah, ada satu buku yang cukup bagus, teman-teman bisa beli di toko buku ya, The Miracle of Enzymes karangan Dr. Hiromi Shinya. Itu dikatakan bahwa dalam tubuh kita itu terdapat induk enzim dan berbagai jenis enzim ya. Dan zat-zat makanan tambahan gitu ya, dan beberapa jenis makanan itu bisa menguras enzim ya. Dan itu menyebabkan perembesan zat-zat makanan itu di usus. Karena apa? Karena enzimnya berkurang, maka zat itu tidak dicerna dengan sempurna sehingga merembes di usus ya. Dan itu disebut sebagai leaky gut. Nah, zat-zat makanan yang membusuk dan merembes di usus ini itu akan menjadi benda asing di tubuh kita ya, sehingga diserang oleh sel darah putih dan menyebabkan terjadinya satu penyakit autoimun misalnya. Itu juga penyakit-penyakit yang lain, teman-teman ya. Nah, teman-teman, 4 jenis makanan yang menguras enzim yaitu seperti terigu ya, atau gluten ya, yang mengandung gluten. Apakah ini tidak boleh? Boleh aja sih, nggak apa-apa, tapi dibatasi, tidak boleh diberikan atau dikonsumsi dalam jumlah besar setiap hari ya. Kemudian susu sapi dari sapi yang makannya bukan hanya rumput tapi dikasih pakan buatan juga atau konsentrat. Itu zat dalam konsentrat itu ternyata ada di susu sapi ya. Kemudian gula pasir dan satu lagi MSG atau vetsin ya. Dan ini perlu dibatasi teman-teman, karena ini membutuhkan enzim yang cukup banyak untuk mencernanya. Nah, teman-teman, salah satu yang sering saya konsumsi di keluarga itu tempe ya. Nah, sekarang saya jelaskan mengenai tempe. Nah, kenapa tempe ini sehat? Karena teman-teman, di dalam tempe itu mengandung probiotik atau bakteri-bakteri yang baik ya. Jadi ini sangat sehat untuk kita konsumsi ya. Dan tempe juga mudah didapatkan kan, di mana-mana di seluruh Indonesia itu ada tempe gitu ya. Nah, tapi teman-teman, kalau tempenya ini digoreng ya, maka itu akan mengakibatkan probiotiknya itu banyak yang mati teman-teman ya. Jadi kalau ditumis gitu oke, nggak masalah, ditumis itu bagus seperti itu ya. Dan juga mengandung prebiotik. Prebiotik itu apa? Prebiotik itu makanan untuk probiotik atau bakteri yang baik. Probiotik itu sama dengan mikrobioma tadi teman-teman ya. Jadi ada probiotiknya, ada prebiotiknya juga. Dan juga tempe ini mengandung asam amino yang mudah diserap pencernaan. Asam amino itu apa? Asam amino itu protein yang sudah dipotong-potong jadi kecil-kecil sehingga bisa diserap. Jenisnya itu sangat lengkap di dalam kedelai itu ya. Jadi asam amino dari kedelai ini itu yang sangat bermanfaat untuk membentuk sel-sel baru di tubuh kita. Di samping itu, tempe juga mengandung satu zat yang disebut isoflavon ya. Isoflavon itu satu zat yang berfungsi untuk menurunkan kadar kolesterol, teman-teman. Juga isoflavon ini berfungsi sebagai antioksidan. Jadi kalau kolesterolnya itu sering naik gitu ya, kolesterol LDL apalagi teman-teman, itu bisa konsumsi tempe, itu akan sangat menolong ya. Dan di samping itu, tempe ini dari kedelai juga kaya dengan kalsium tentunya teman-teman ya. Oke, kita bahas adalah konstipasi ya, dan bahayanya untuk kesehatan. Nah teman-teman, ini di pencernaan kita, ini di bagian pembuangan itu adalah usus besar. Nah di usus besar inilah teman-teman, itu makanan, sisa-sisa makanan dipadatkan. Dan di situ juga ada bakteri-bakteri teman-teman yang akan membuat terjadinya pembusukan dan segera dikeluarkan dari pencernaan. Nah, kenapa sih orang bisa mengalami sembelit atau konstipasi? Yang pertama, kurang minum. Kalau kita kurang minum, itu kotoran jadi keras dan terjadi sembelit. Atau makanan kurang serat, itu juga bisa terjadi konstipasi. Kemudian bisa juga pelemahan otot usus besar pada autoimun. Nah, pada penyakit autoimun ini juga bisa merusak atau melemahkan sel-sel, maksudnya melemahkan otot di usus besar sehingga tidak mampu mendorong makanan dengan kuat sehingga terjadi konstipasi.
atau makanan tidak tercerna sempurna oleh enzim, itu juga bisa mengakibatkan meracuni usus besar dan terjadi konstipasi juga atau sembelit ya. Nah, ini adalah gambaran usus yang dimana terjadi sembelit ya atau konstipasi. Terjadi pembusukan oleh bakteri jahat di sini dan dihasilkan toksin. Jadi kotoran yang membusuk ini akan menjadi toksin ya atau menjadi racun, dan ini diserap lagi masuk ke sirkulasi darah bersama cairan yang ada di dalamnya oleh pembuluh-pembuluh darah sekitarnya ya. Akibatnya terjadi apa? Akan memperburuk kondisi autoimun. Kalau orang yang kena autoimun, ada konstipasi, kondisinya bisa memburuk. Dan juga secara umum pada orang-orang yang mengalami konstipasi meskipun tidak ada autoimun, itu juga mengakibatkan mudah sakit kepala. Jadi kalau teman-teman, saya sering ketemu pasien-pasien yang datang dengan keluhan sakit kepala sering gitu ya. Dan waktu di anamnesa atau ditanya-tanya lebih lanjut, ternyata dia sudah lama juga mengalami sembelit atau konstipasi. Jadi dia keracunan dari situ, teman-teman ya, dari pembusukan di usus. Juga mengakibatkan gangguan emosi. Jadi emosinya mudah labil ya, sering mudah marah atau mudah sedih, mudah stres ya. Itu bisa dari karena toksinnya itu. Kemudian mudah mengalami keletihan dan kelemahan ya. Bisa juga mengakibatkan sering pegel-pegel atau sakit di tulang belakang ya, karena kotoran-kotoran yang membusuk ini di usus besar itu menghasilkan gas sehingga terjadi pelebaran atau menggelembung di usus besarnya mendesak ke tulang belakang ya. Kemudian bisa sesak nafas ya, terutama waktu narik nafas itu rasanya berat. Kenapa begitu? Karena terjadi banyak gas di pencernaan mendesak ke rongga paru-paru ya. Kemudian banyak buang gas, buang angin ya, seperti itu. Nah, ini akibat-akibat dari konstipasi. Nah, tentunya teman-teman perlu atasi. Misalnya kalau kurang minum seperti tadi gitu ya, ya itu minumnya diperbanyak gitu kan, 3 liter sehari. Kalau kurang serat, banyak makan sayuran dan buah-buahan. Kalau ada autoimun juga diatasi ya, dan seterusnya. Nah, teman-teman, untuk mengatasi gangguan-gangguan pencernaan itu saya sarankan teman-teman melakukan puasa 15 jam. Jadi buat teman-teman yang sering kekurangan enzim, sering kembung, kemudian ada perembesan di usus atau mengalami konstipasi ya, itu teman-teman perlu melakukan metode puasa 15 jam ini. Dan saya sendiri juga lakukan, teman-teman, dan itu luar biasa, tubuh menjadi lebih segar, lebih sehat ya, pencernaan menjadi lebih baik ya. Ada juga pasien-pasien yang datang dengan sakit mah yang sudah kronis, sudah lama gitu ya. Nah, itu juga mengalami banyak perbaikan dengan puasa 15 jam ini ya. Nah, teman-teman, jadi puasa 15 jam itu puasa dari makanan berat ya. Bukan berarti nggak makan sama sekali sih, enggak. Jadi teman-teman, kita puasa dari konsumsi makanan berat ya. Jadi kalau kita makan nasi dan lauk-lauk, terutama daging, itu pencernaan kita akan bekerja selama 2 jam. Tapi kalau kita konsumsi buah dan sayur atau minumnya air putih gitu ya, itu pencernaan kita hanya bekerja selama 15 menit saja, teman-teman. Jadi kalau kita makan besar baru 2 jam, habis itu nyambung lagi gitu kan, maka pencernaan kita nggak bisa istirahat, terjadi kelemahan atau kelelahan yang cukup payah di pencernaan, sehingga akan timbul masalah-masalah pencernaan tadi ya. Nah, dengan puasa 15 jam memberikan kesempatan pada pencernaan untuk istirahat dan meregenerasi sel ya selama 15 jam per hari, teman-teman ya. Jadi nanti sel-sel yang baru tumbuh ya dengan baik, karena di badan kita cukup energi, tenaganya nggak habis untuk mencerna makanan terus-menerus di pencernaan. Nah, jadi caranya bagaimana? Cara puasa 15 jam, teman-teman makan malam terakhir jam 9 malam ya. Nah, setelah itu kalau masih lapar bagaimana? Ya makan lagi, tapi makannya buah dan minum air putih. Kalau lapar lagi, makan buah lagi dan minum air putih. Nah, pada pagi hari, teman-teman bangun tidur ya, itu teman-teman biasanya sarapan, misalnya sarapannya mungkin nasi uduk gitu ya, atau apa gitu, atau bakmi atau apa. Teman-teman pada pagi hari makanannya diganti, yaitu makan buah dan minum air putih tadi. Usahakan kita minum dikit-dikit selama pagi sampai siang, kita bisa meminum 500 ml air ya, atau setengah liter.
Nah, makan siangnya bagaimana? Makan sehat seperti biasa ya, makan nasi dan seterusnya, makan malam juga seperti biasa ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi puasanya puasa makan beratnya itu dari jam 9 malam sampai jam 12 siang besoknya. Itu totalnya 15 jam. Nah, teman-teman, ini akan sangat sehat, jadi teman-teman bisa lakukan itu setiap hari. Berapa lama? 30 hari teman-teman lakukan ya, dan diulang setiap 3 atau 4 bulan sekali. Itu cara kita mengembalikan kondisi kesehatan di pencernaan kita ya. Nah teman-teman, juga madu hutan itu sangat bagus untuk pencernaan teman-teman. Makanya di tempe tadi saya masukkan, sering saya tambahkan madu hutan untuk dressingnya. Oh ya teman-teman, dressing madu hutan tadi setelah tempenya itu agak dingin ya, jangan panas-panas ya, supaya madu hutannya tidak rusak oleh pemanasan. Nah, madu hutan ini kaya dengan nutrisi dan energi, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman mudah capek, gitu ya, ini sangat menolong. Dan ini juga memiliki enzim-enzim yang sama dengan tubuh manusia. Jadi di dalamnya banyak enzim, teman-teman. Ya, ini enzim-enzimnya banyak sekali ya. Dan ini dikatakan masih banyak enzim yang belum bisa dideteksi dengan pemeriksaan laboratorium yang ada sekarang, yang ada di dalam madu hutan, teman-teman. Ya. Nah. Jadi teman-teman kalau konsumsi madu hutan itu ada yang bagus, ada yang tidak ya. Nah ini saya belum pernah sampaikan di seminar-seminar sebelumnya. Jadi kenapa sih teman-teman sudah makan madu hutan itu tidak merasakan ada manfaat misalnya ya. Nah jadi ada beberapa hal yang menyebabkan enzim-enzim itu rusak pada madu hutan. Pertama, madu hutan dipanen belum waktunya. Jadi kalau madu hutannya itu teman-teman kalau di sarangnya itu belum penuh terisi madu itu nggak boleh dipanen teman-teman, karena belum matang madunya ya, sukrosanya masih tinggi ya. Jadi kalau sudah penuh sarang-sarangnya, lubang-lubangnya itu artinya sudah siap dipanen teman-teman ya. Tapi kadang-kala kalau orang lihat di hutan gitu ya, ya udah butuh uang gitu misalnya ya udah belum waktunya dipanen juga gitu kan. Bentuknya tetap madu sih, tapi enzimnya sangat rendah, gulanya tinggi ya. Nah terus ekstraksi madu dari sarangnya tidak segera dilakukan setelah panen. Jadi setelah madunya diambil, dari sarangnya diambil, itu madunya tidak segera dikeluarkan dari sarangnya. Itu akan terjadi kerusakan juga ya oleh bakteri. Kemudian madu dikentalkan dengan cara dimasak. Jadi kalau madu itu kan musim hujan dia lebih encer, kalau musim kemarau dia lebih kental. Nah, supaya madunya selalu kental, kadangkala itu kalau orang nggak tahu itu dimasak. Nanti kental juga sih, warnanya juga warna madu dan harumnya tetap, tapi enzimnya rusak ya. Kemudian kontaminasi bakteri atau ragi juga merusak enzim. Misalnya ditaruh di wadah yang nggak bersih ya, sarangnya itu taruh di situ ya, atau bahkan madunya ditampung di wadah bekas jirigen bekas nyiramin tanaman buat bikin pupuk, dibuat nampung madu gitu ya, itu akan merusak ya. Yang lebih bahaya lagi kalau madu itu ditampung di wadah bekas pestisida, itu bisa keracunan malahan ya. Kemudian madu dicampur karamel gula ya, gula yang dimasak ya, kemudian dicampurkan ke madu ya, itu juga tentunya akan menyebabkan enzimnya jadi sedikit. Kemudian madu disimpan dalam ruangan dengan suhu tinggi, itu juga merusak. Dan madunya umurnya sudah lama gitu kan, udah belinya 5 tahun 10 tahun yang lalu, ada sisa diminum, itu enzimnya sudah nggak banyak ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pemilihan madu sangat penting kalau teman-teman akan mengkonsumsi madu ini ya. Dan ini teman-teman, ini dari penelitian saya mengenai fermentasi madu hutan ya. Ini enzim-enzim dan juga antioksidan pada madu itu terikat oleh ikatan lipoprotein ya. Ikatan seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang jarang mengkonsumsi sayuran, itu akan sulit sekali memutuskan ikatan lipoprotein ini. Dan enzim itu akan aktif setelah ikatan lipoproteinnya itu diputuskan. Nah kalau lebah bagaimana? Kalau lebah dia begitu makan madu yang dia buat sendiri, pencernaan lebah itu bisa memutuskan ikatan lipoprotein. Berbeda dengan manusia teman-teman ya. Nah terus bagaimana memutuskan ikatan lipoprotein? Pertama, pada orang-orang yang vegetarian sejak kecil ya. Kalau vegetariannya baru 2 hari, 3 hari gitu ya, sebulan ya nggak ngaruh teman-teman. Jadi kalau sudah belasan tahun vegetarian ya, atau banyak mengkonsumsi buah dan sayur lah paling enggak, itu
dia bisa memutuskan ikatan lipoproteinnya. Ya. Nah, cara kedua adalah difermentasi. Nah, kalau difermentasi ikatan lipoproteinnya juga putus, teman-teman. Jadi teman-teman, ini proses fermentasi madu hutan ya. Jadi madu hutan yang difermentasi ini tangki-tangki tempat kami melakukan proses fermentasi madu hutannya ya teman-teman ya. Jadi madu hutan yang sudah difermentasi ini ikatan lipoproteinnya terputus, teman-teman. Ya, seperti ini ya. Sehingga enzim-enzimnya aktif. Jadi ini sangat bagus, terutama untuk teman-teman yang mengalami gangguan pencernaan, misalnya perembesan usus, pada autoimun. Ini bisa menjadi minuman yang sehat untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, teman-teman, jadi pada keunggulan fermentasi madu hutan itu enzimnya diaktifkan secara sempurna, teman-teman ya. Jadi semua ikatan lipoproteinnya diputuskan. Kemudian di situ juga mengandung antioksidan atau polifenol, karena dalam fermentasi madu hutan yang kami lakukan itu kami tambahkan selain madu hutan juga anggur dan lemon ya. Nah, itu kaya dengan polifenol. Nah, ini mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas ya. Polifenol ini juga sebagai anti-aging supaya sel-selnya tidak cepat menua ya, awet muda gitulah. Dan sebagai anti-inflamasi kalau badannya banyak peradangan di otot, di sendi, di tubuh ya, ini anti-inflamasinya sangat kuat polifenol ini, sehingga bisa membantu mengatasi rasa sakit ya, rasa demam-demam seperti itu ya. Dan untuk teman-teman yang suka minum wine ya, ini menjadi wine yang unik nih dan disukai banyak pecinta wine ya. Rasanya itu nggak ada bandingnya lah, teman-teman perlu coba sendiri ya. Dan ini sebagai catatan, di dalam fermentasi madu hutan mengandung alkohol 14%. Jadi teman-teman yang menghindari alkohol mungkin ini perlu diperhatikan ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat yang mari yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengar uraian materi kesehatan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Dr. Edi Kristianto, Badan Pengurus Yamari. Harapan kami materi kesehatan tersebut kiranya dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara sahabat Yamari, dan juga dapat diterapkan dalam hidup agar kita semua diberkati Tuhan dengan kesehatan yang prima. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Edi Kristianto atas penyampaian materi kesehatan, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim penata layanan yang telah melayani dalam ibadah online Yamari yang ke-227 ini. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Yamari yang dikasihi oleh Tuhan, mohon dukungan doanya untuk pengurus bidang misi Yamari yang akan mengadakan pembinaan pra pengutusan tenaga misi. Acara ini akan diadakan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 pukul 13.00 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Tempat Geraha Yamari lantai 2. Dengan pembicara yang pertama Evangelis Sandy Teja Laksana, yang kedua Dr. Edi Kristianto, pengarah acara Bapak Pendeta Andreas Aprianto. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di wilayah Jabodetabek dan secara khusus yang terpanggil untuk misi dan ingin mengikuti acara ini, segera mendaftar dengan menghubungi Sekretariat Yamari di WA 0877 8488 8642 atau kepada Pendeta Marianovi di WA 0821 2271 6908. Terima kasih untuk dukungan doanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang bertugas. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama.
Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan dan berkat Tuhan yang turun dalam kehidupan hamba-hambamu yang telah melayani, baik tim penata layanan dan juga dari hambamu Dr. Edi Kristianto yang telah menyampaikan materi kesehatan dengan topik pencernaan sehat, tubuh kuat dalam ibadah online Mari ke-227 hari Sabtu 15 Februari 2025 ini. Kiranya dalam tuntunan Roh Kudus, kami semua yang telah mendengar pemaparan materi kesehatan dapat dipraktek dalam kehidupan sehari-hari kami agar tetap sehat, bugar, dan juga kami dapat melanjutkan dan melakukan seluruh aktivitas kami dengan baik dan juga dengan berhasil maksimal, sehingga demikian biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah Bapa di surga, mohon berkat-Mu bagi hamba-hamba-Mu tim penata layanan dan juga bagi hamba-Mu Dr. Edi Kristianto dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka masing-masing kemanapun Tuhan mengutus hamba-hamba-Mu. Kami juga bersyukur kepada Tuhan atas dorongan daripada Allah Roh Kudus, sehingga sahabat dan mitra yang Mari dapat menopang dan mendukung pelayanan yang Mari melalui persembahan dana tunai, sehingga ia Mari terus menjalankan tugas amanat agung Kristus dalam menghadirkan perubahan hidup secara rohani, jasmani bagi sahabat dan mitra yang Mari yang selalu setia mengikuti ibadah ini di masa anugerah ini, dan juga selagi hari masih siang, malam belum tiba, kami terus melayani Engkau. Ya Allah Bapa di surga, kami mendukung doa untuk semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan dalam ibadah online Mari pada hari Sabtu 22 Februari 2025, agar seluruh persiapan dan pelayanan daripada hamba-hamba-Mu juga memberkati sahabat dan mitra yang Mari yang bersama-sama beribadah, dan juga yang kemudiannya mereka yang belum pernah mengikuti membuka link ibadah ini juga diberkati oleh Tuhan. Allah Bapa di surga, Allah yang pengasih dan penyayang, kami menyerahkan seluruh jadwal pelayanan dari Bapak Pendeta Andreas Abdianto bersama istri Ibu Evangelis Lydia Murniati selama berada di Indonesia dari tanggal 15 Februari 2025 sampai pada tanggal 3 Maret 2025, baik sebagai pelayan firman Tuhan dalam ibadah minggu di beberapa gereja mitra, dan sebagai pelayan firman dalam ibadah Yamari Prayer pada hari Rabu 19 Februari dan hari Jumat 28 Februari melayani sebagai pelayan firman Tuhan dalam ibadah Persekutuan Kasih Marturia Yamari, juga pada hari Sabtu 1 Maret 2025 sebagai pelayan firman Tuhan dalam ibadah Marturia Hospitality Ministry Yamari, dan lainnya juga memimpin rapat pengurus dan sebagai pengarah dalam acara pembinaan pra-pengutusan Yamari, dan juga pelayanan pelawatan kepada mitra Yamari yang mengalami berbagai pergumulan dalam hidup. Kiranya kami mohon anugerah dan kuasa Roh Kudus memimpin, menuntun, dan memberkati hamba-hamba-Mu. Demikian juga seluruh tim yang mendampingi, agar seluruh pelayanan biarlah bagi hormat, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga mendukung doa dan menyerahkan akan Yamari yang akan mengadakan pembinaan pra-pengutusan tenaga misi pada hari Jumat 21 Februari 2025 bertempat di Geraha Yamari lantai 2 dengan 2 orang narasumber, yakni Evangelis Sandi Tejar Laksana dan juga Bapak Dr. Edi Kristianto. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sehingga pembinaan ini menjadi dasar pelayanan bagi hamba-hamba-Mu yang siap melayani dan terjun di dalam daerah-daerah tertentu yang belum dijamah dan juga yang belum terjangkau, agar sungguh-sungguh materi yang hidup ini boleh menghidupkan mereka dalam mengenal akan Kristus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi mitra dan sahabat Yamari yang berulang tahun di bulan Februari ini. Kiranya berkat anugerah Tuhan, sukacita ilahi ada dan juga melengkapi seluruh kehidupan mereka. Juga kami berdoa bagi sahabat dan mitra Yamari yang sedang mengalami berbagai-bagai tantangan dalam kehidupan mereka, dalam keluarga, pekerjaan, juga mereka yang saat ini dalam mengalami kondisi sakit maupun dalam pemulihan.
baik yang sedang berobat dan juga yang sedang terbaring di rumah sakit yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong mereka, memimpin mereka dan memberkati seluruh tenaga medis yang membantu dan merawat mereka agar anak-anak-Mu boleh cepat sembuh dan Tuhan dipermuliakan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemulihan kedua belah mata dari Bapak Pendeta Andreas Abdianto di Singapura setelah menjalani operasi katarak yang lalu. Juga Tuhan Yesus menolong dan juga memulihkan Ibu Vera Tunggal Wijaya. Demikian juga Bapak Anton Sugiarto di Jakarta yang mengalami gangguan di saraf kelima di bawah kuping. Ibu Emilia di Jawa Tengah yang mengalami pendarahan saat buang air kecil. Ibu Lena di Jakarta juga yang sakit liver cirrhosis. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, Tuhan juga yang menyembuhkan mereka, karena Engkau Allah yang telah menanggung seluruh penderitaan kami di kayu salib. Kami juga menyerahkan selanjutnya bagi baby Keegan Sane Kusmulyadi, anak daripada Ibu Feli dan juga Bapak Gredi Kusmulyadi, yang sungguh-sungguh kami boleh melihat campur tangan Tuhan dan perawatan Tuhan secara langsung, sehingga baby ini sudah boleh benar-benar mengalami pemulihan. Dan juga kiranya selanjutnya kuasa kesembuhan dari Tuhan terjadi untuk seluruh pemulihan usus dan juga jaringan di jantung daripada baby ini, serta hari-hari ke depan akan menjalani perawatan tenggorokan agar baby ini dapat menikmati susu secara langsung, tidak lagi memakai infus. Kiranya Tuhan yang terus bekerja dan Tuhan yang berkati seluruh tim medis yang dengan teliti di dalam merawat dan juga di dalam memperhatikan seluruh kesehatan daripada baby Keegan Jane Kusmulyadi. Kami juga menyerahkan, mempertaruhkan ke dalam tangan Tuhan sendiri untuk Bapak Yakub Sabandar di Ambon yang mengalami sakit stroke, Bapak Budianta Mustari di Bekasi yang sakit stroke, Ibu Juliana Hungguhamu di Sumba juga yang mengalami sakit stroke. Demikian juga lawatan Tuhan terjadi bagi Bapak Lius Linarko di Jakarta yang mengalami sakit stroke dan pasca bypass jantung tapi tidak bisa berkomunikasi sampai saat ini. Anugerah dan pertolongan Tuhan. Demikian juga tercurah kuasa kesembuhan bagi Ibu Ongko di Surabaya, Ibu Juliana Kariri Hara yang mengalami tumor di kandungan, Bapak Surya Singgi yang mengalami kaki kanan yang tidak bisa bergerak, serta juga pemulihan terjadi terus dalam kehidupan Bapak Yusuf Triwikanto di Salatiga. Demikian juga untuk Ibu Sarali Muir, anugerah dan pertolongan Tuhan terjadi dalam seluruh kehidupan daripada hamba-hamba-Mu. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami, bangsa Indonesia, negara kesatuan ini. Kami kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, seluruh para menteri, anggota MPR DPR, seluruh gubernur, bupati, wali kota dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka sesuai dengan sumpah yang telah mereka ikrarkan di hadapan seluruh warga masyarakat Indonesia, agar seluruh tugas tanggung jawab yang mereka lakukan dapat mensejahterakan rakyat. Dan juga kami berdoa menyerahkan TNI Polri ke dalam tangan Tuhan dalam menjaga, melindungi akan bangsa negara kami dari berbagai macam ancaman dan dari berbagai macam gangguan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, Tuhan bebaskan, serta Tuhan tolong saudara-saudara kami yang sedang mengalami akan bencana alam dan juga yang sedang berada di tempat pengungsian. Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka. Berkati pemerintah pusat dan daerah dalam menangani saudara-saudara kami di tempat pengungsian mereka, serta seluruh LSM yang juga menopang dan juga bersama-sama dengan pemerintah untuk menolong saudara-saudara kami yang ada di tempat pengungsian. Kiranya pertolongan dari Tuhan terjadi sehingga mereka boleh pulih, dan juga seluruh kondisi alam ini juga tetap di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan sendiri. Allah Bapa di surga, di doa permohonan dan ucapan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu, dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, hanya demi Yesus Kristus Tuhan, Allah penjawab doa yang pasti, Allah yang terus bersama-sama dengan kami semua yang percaya kepada-Mu, dan juga yang terus bersama-sama dengan para pemimpin bangsa kami dan negara kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah ini dan menerima doa berkat. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas jalannya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas jalannya, Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kasih anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, jaminan keselamatan hidup kekal dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan penyertaan daripada Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua mulai hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali dalam ibadah online Nyamari yang ke-228. Tuhan Yesus memberkati.